Ya, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat kabel UTP sambungan strike dan crossover. Sebelumnya itu, perkenalkan nama saya Brian Armileno dari Prodi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan NIM 219611122. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. Sebelumnya itu, alat dan bahan yang digunakan adalah bahan yang pertama adalah UTP. UTP merupakan kepanjangan dari kata Unshielded Twisted Pair, diambil dari kata unshielded, menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel twisted pair lainnya. Dalam kabel UTP, jika Anda buka akan terdapat 8 warna yang berbeda, yaitu orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih hijau, coklat, dan putih coklat. Setiap warna dalam kabel UTP memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Kabel UTP Cat 5E adalah kabel UTP yang telah ditingkatkan kemampuan menampung lebih lebar data maupun kemampuan mengirimkan data. Cat 5E memiliki kemampuan speed maksimal 350 MHz atau setara dengan 1 GB per second. Selain memiliki kemampuan speed 1 GB per second, Cat 5E memiliki noise yang sangat kecil ketika mengirimkan data jika dibandingkan dengan Cat 5. Hal ini dapat dilihat dengan minimnya waktu delay respon ketika mengirimkan data besar. Ya, selanjutnya fungsi konektor RJ45 adalah penghubung atau konektor kabel Ethernet yang digunakan dalam jaringan. Konektor RJ45 biasanya terdapat pada ujung kabel UTP yang menghubungkannya ke pemancar penerima atau transceiver. Crimping tools adalah peralatan yang digunakan untuk mengkrimping RJ45 yang sudah terpasang ke kabel UTP dengan benar. Fungsi LAN tester adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengecekkan kabel UTP yang telah terpasang ke RJ45 atau RJ11 sebelum dipasang ke LAN card. Pada LAN tester terdapat LED, indikator yang fungsinya mengecek kebenaran pada kabel yang sedang kita cek. Fungsi kabel strike adalah digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda dan merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Ya, contoh penggunaan kabel strike yaitu yang pertama, menghubungkan antara komputer dengan switch. Yang kedua, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel DSL. Yang ketiga, menghubungkan switch ke router. Yang kelima, menghubungkan hub ke router. Fungsi kabel crossover adalah digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Susunan kabelnya yang berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Walaupun jenis kombinasi kabelnya berbeda, tapi menggunakan kabel yang sama, yaitu kabel UTP. Contoh penggunaan kabel crossover yaitu yang pertama, menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Yang kedua, menghubungkan dua buah switch. Yang ketiga, menghubungkan dua buah hub. Yang keempat, menghubungkan switch dengan hub. Yang kelima atau terakhir, menghubungkan komputer dengan router. Ya, kita lanjut ke langkah-langkah membuat kabel UTP sambungan strike dan crossover. Ya, yang pertama, ambil kabel UTP. Kupas ujung kabel UTP menggunakan crimping
Setelah mengupas ujung kabel, susun warna kabel yaitu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Setelah menyusun kabel dengan benar, ratakan ujung kabel menggunakan crimping tools. Ya, setelah kabel UTP sudah rata, selanjutnya masukkan kabel UTP ke dalam RJ45. Ya, setelah kabel UTP dimasukkan ke dalam RJ45, gunakan crimping untuk menekan pin yang ada di dalam RJ45. Ya, setelah selesai, lakukan juga di ujung yang satunya. Dengan cara yang sama, yaitu kupas ujung kabel dengan menggunakan crimping. Sesudah itu, susun kabel seperti penyusunan kabel yang sebelumnya. Ya, setelah menyusun kabel dengan benar, ratakan ujung kabel menggunakan crimping tools. Setelah sudah rata, masukkan kabel UTP ke dalam RJ45. Ya, setelah kabel UTP sudah dimasukkan ke dalam RJ45, gunakan crimping untuk menekan pin yang ada di dalam RJ45. Ya, dan inilah kabel UTP yang sudah disambungkan ke RJ45. Yang selanjutnya adalah langkah membuat kabel UTP sambungan cross. Ya, kita lanjut ke langkah pembuatan kabel UTP sambungan crossover. Langkah yang pertama yaitu seperti langkah yang sebelumnya pada pembuatan kabel UTP sambungan strike, yaitu kupas ujung kabel terlebih dahulu. Ya, penyusunan kabel yang pertama pada langkah pembuatan kabel UTP sambungan crossover sama seperti langkah penyusunan kabel dari kabel UTP sambungan strike dengan warna yang sama. Ya, setelah selesai menyusun kabel, ratakan ujung kabel menggunakan crimping. Setelah selesai diratakan, masukkan kabel UTP ke dalam RJ45. Setelah kabel UTP sudah dimasukkan ke dalam RJ45, gunakan crimping untuk menekan pin yang ada di RJ45 tersebut. Tekan sekeras mungkin. Sesudah itu, lanjut ke ujung yang satunya. Kupas ujung kabel terlebih dahulu menggunakan crimping. Pada kabel UTP sambungan crossover yang satu dengan yang dua berbeda susunan kabelnya.
Susunan kabel yang kedua terdapat susunan warna yaitu putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Setelah menyusun kabel dengan benar, ratakan ujung kabel tersebut menggunakan crimping. Setelah sudah rata, masukkan kabel UTP ke dalam RJ45. Setelah kabel UTP sudah dimasukkan ke dalam RJ45, gunakan crimping untuk menekan pin yang ada di RJ45 tersebut. Ya, dan inilah hasil dari pembuatan kabel UTP sambungan crossover. Ya, langkah yang pertama adalah masukkan RJ45 ke dalam portnya. Selanjutnya nyalakan LAN tester. Dan jika lampu pada LAN tester keduanya menyala dari urutan 1 sampai 8, itu tandanya pemasangan kabel sambungan strike sudah benar. Langkah yang kedua yaitu pengetesan pada kabel crossover. Selanjutnya masukkan RJ45 ke dalam port RJ45 yang sesuai. Selanjutnya nyalakan LAN tester. Jika lampu pada LAN tester sesuai dengan urutan nomor berikut, itu tandanya kabel sudah normal atau sudah bagus.